Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Eko Ari Wibowo, dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Baik anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang teks pidato persuasif, dimana ini di bab 2 ya, yang kemarin kita sudah belajar di bab pertama, yaitu tentang teks laporan percobaan. Dan kali ini kita akan belajar teks pidato persuasif. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik ya, kita akan belajar tentang teks pidato persuasif. Mari ikuti saya. Nah, di sini kita akan belajar tentang pidato persuasif. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada kali ini, yaitu tentang pidato persuasif ya. Tujuan pembelajaran yaitu ada dua. Yang pertama, membangun pemahaman tentang teks pidato persuasif. Yang kedua, mengetahui tujuan dan fungsi persuasif. Baik ya, dari kedua tujuan ini kita nanti akan pelajari lebih lanjut ya di video-video yang akan saya jelaskan ini. Baik, kita langsung saja. Nah, untuk lebih jelasnya, pernahkah kalian mendengarkan pidato? Di mana kalian mendengarnya? Saya yakin kata pidato ini sudah tidak asing ya di telinga kalian semua ya, karena mungkin kalian sudah pernah mendengar, membaca, atau mungkin melihat secara langsung ya kegiatan berpidato. Itu Pak Eko akan memberikan contoh pidato. Yang pertama, ini pasti kalian tidak akan asing, sudah sering melihatnya, mungkin karena ini sudah lama kita tidak melaksanakannya sehingga rasa kangen untuk melakukan kegiatan, yaitu upacara pada hari Senin. Nah, dimana setiap upacara di hari Senin, pembina acara melakukan kegiatan pidato di depan siswa-siswi. Nah, ini contoh pidato dimana di kegiatan upacara hari Senin. Selanjutnya ada contoh lagi, contoh tentang pidato Bapak Presiden ya, Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo berpidato di istana. Nah, dari kedua contoh ini sudahkah tergambar tentang apa itu pidato? Belum? Oke, kalau belum kita lanjutkan lagi ya. Nah, sekarang apa itu pidato? Belum tahu? Nah, kita bahas pada kali ini. Pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditunjukkan kepada orang banyak. Ya, pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak. Jadi intinya berbicara di depan umum, itulah pidato. Nah, dari judulnya saja pidato persuasif, kita sudah tahu apa itu pidato. Sekarang, tahukah kalian apa itu persuasif? Ingat atau tidak, kalian dulu di kelas 8 sudah pernah mempelajari tentang teks iklan, slogan, dan poster. Nah, di bab itu kita juga mempelajari tentang persuasif.
kita juga di kelas 8 dulu juga mempelajari teks eksposisi ya, yang isinya gagasan dan fakta. Di situ juga kita mempelajari persuasif. Harusnya ingat ya apa itu persuasif ya. Nah, persuasif menurut KBBI sendiri adalah bersifat membujuk secara halus supaya menjadi yakin ya. Di persuasif ini adalah sifat membujuk orang lain ya. Dari kedua pengertian tadi, pidato dan persuasif, sudah tahukah kalian apa itu teks pidato persuasif? Sebelum kita masuk ke teks pidato persuasif, saya akan menjelaskan ada ada 3 cara ya untuk melakukan kegiatan persuasif atau membujuk. Yang pertama, ini ada 3 cara untuk mempersuasif. Yang pertama yaitu logika. Yang pertama yaitu logika. Jika kita hendak mempersuasai dengan cara logika, kita harus mempunyai hal-hal yang masuk akal supaya argumen dapat diterima oleh audien atau pendengar. Pak Eko kasih contoh ya. Untuk yang logika ya. Kita tahu bahwa cadangan sumber daya alam kita terbatas. Oleh karena itu, kita dapat menghemat cadangan sumber daya alam kita dengan melakukan daur ulang. Nah, ini secara logika ya, yang ibarat masuk akal, bisa diterima oleh akal. Kemudian yang kedua, kita memersuasi dengan cara emosi atau menggugah perasaan pendengar. Nah, aku kasih contoh. Coba pikirkan, jika kita bisa menghemat penggunaan sumber daya alam kita, tentu banyak makhluk hidup yang bisa kita selamatkan. Hewan tak lagi kehilangan habitatnya, dan anak cucu kita akan tetap bisa menikmati sumber daya alam yang kita rasakan. Nah, di sini kita ini menggugah emosi atau perasaan si pendengar dari contoh tersebut. Kemudian yang ketiga, kita memersuasi dengan cara etika. Nah, di sini etika itu perbuatan yang baik. Contohnya, melakukan daur ulang merupakan hal benar yang kita lakukan. Menggunakan sumber daya alam secara berlebihan sama saja dengan merampok hak anak cucu kita di masa depan. Dan hal ini sungguh tidak bermoral. Nah, di sini etika. Jadi perbuatan yang baik, kita tunjukkan perbuatan yang itu tidak baik, jadi jangan diikuti. Kita memberi contoh dengan perbuatan yang baik. Jadi ada 3 cara itu ya untuk memersuasi atau cara untuk kita melakukan persuasi atau mengajak seseorang agar seseorang tersebut mau mengikuti dan mendengarkan apa yang kita sampaikan, apa yang kita mau agar orang tersebut itu maulah atau mengikuti apa yang kita inginkan. Ada 3, ingat-ingat ya, secara logika, emosi, dan etika. Baik, kita lanjut lagi tentang pengertian tadi ya. Tadi kalian sudah tahu pengertian tentang pidato, kalian sudah tahu pengertian tentang persuasi. Sekarang apa itu pidato persuasif? Teks pidato persuasif adalah teks yang disampaikan secara lisan kepada orang banyak, berisi ajakan untuk melakukan sesuatu yang baik dan kreatif berdasarkan ajakan dan bujukan tersebut. Nah, pidato tadi kan berbicara di depan umum ya, untuk dari pikiran-pikiran atau ide-ide dibicarakan atau dibicarakan kepada orang banyak di depan umum. Sedangkan persuasif sifatnya membujuk atau mengajak, sehingga teks pidato persuasif itu yaitu menyampaikan secara lisan kepada orang banyak, berisi ajakan melakukan sesuatu
Paham ya di sini ya tentang teks pidato persuasif. Kemudian selanjutnya tujuannya sendiri. Kenapa pidato persuasif itu dilakukan? Nah, tujuannya itu meyakinkan pendengar agar melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan orang yang berpidato. Ya, jadi guna atau kita melakukan pidato persuasif itu agar orang yang mendengar pidato kita itu bisa ikut serta atau mau melakukan apa yang kita omongkan atau kita bicarakan dalam pidato tersebut. Lanjut. Nah, agar kita tahu ya, sebagai contoh kita sebagai pendengar, agar kita bisa tahu mengetahui tujuan pidato persuasif itu sendiri itu bagaimana caranya. Nah, ini ada cara-cara untuk mengetahui tujuan. Jadi tujuan orang yang berpidato itu apa? Sebagai kita pendengar itu kita biar bisa tahu tujuan orang yang berpidato tersebut, yaitu dengan memperhatikan isu atau masalah-masalah serta ajakan yang disampaikan. Jadi agar kita tahu tujuan dari orang yang berpidato, itu kita harus tahu dulu isu atau permasalahan yang disampaikan dalam berpidato tersebut. Kemudian kita harus tahu ajakan-ajakan apa saja yang disampaikan orang yang berpidato. Dia itu mengajak apa, menyuruh apa, melarang apa. Nah, dari situ kita bisa tahu tujuan pidato persuasif tersebut. Baik, kita lanjut ya. Nah, setelah kita tahu tujuan, kemudian kita mengetahui fungsi pidato persuasif. Jadi pidato persuasif ini itu sebagai sarana atau media menyampaikan ide dan gagasan untuk mengajak orang melakukan apa yang kita sampaikan dan melakukan sesuatu yang baik dan kreatif. Ya, hampir sama ya dengan apa tadi tujuannya ya. Jadi menyampaikan ide dan gagasan untuk mengajak orang itu melakukan apa yang kita inginkan lah, sesuai dengan apa yang kita sampaikan tadi. Nah, itu fungsi pidato persuasif. Kemudian selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simaklah contoh video teks pidato persuasif berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Pandemi virus corona saat ini sudah melanda hampir di seluruh penjuru dunia. Virus corona merupakan virus jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini ditemukan di kota Wuhan, Cina, akhir Desember 2019. Virus ini bisa menyebabkan infeksi sistem pernapasan manusia. Biasanya, gejala manusia yang terkena virus ini yaitu demam, batuk, dan sesak napas. Cepatnya penyebaran virus ini membuat masyarakat semakin khawatir dan cemas karena jumlah korban yang terpapar semakin hari semakin meningkat. Dilansir dari tribunstyle.com, dari Worldometer Info, kasus COVID-19 di seluruh dunia pada Sabtu pagi tanggal 26 Desember 2020 yakni mencapai 80.185.379 kasus. Sementara kematian akibat COVID-19 ini berjumlah 1.756.813 jiwa. Selain itu, pandemi corona ini juga mempengaruhi beberapa sektor kehidupan manusia. Misalnya, melemahnya perekonomian, proses pembelajaran di semua jenjang pendidikan, dan berbagai sektor lainnya yang mengalami perubahan dalam pola kerjanya. Oleh sebab itu, kita harus segera melakukan antisipasi menghindari serangan virus corona. Sebab fenomena ini diperkirakan akan terus bertambah jika pola hidup masyarakat tidak disiplin dalam melakukan protokol kesehatan dengan baik. Misalnya, saat ini sedang digalakan sosialisasi untuk mencegah penyebaran virus corona, diantaranya
Satu, mulai dari menggunakan masker bila beraktivitas di luar rumah. Kedua, menghindari berpergian jauh. Ketiga, sering mencuci tangan. Yang keempat, hindari kerumunan orang dan jaga jarak. Yang kelima, menjaga pola makan dan mengkonsumsi makanan yang sehat. Karena menurut saya, virus corona ini walaupun dapat mematikan, namun juga dapat diantisipasi serta disembuhkan. Jadi, mulai sekarang, pemberian sanksi sosial perlu diterapkan agar memberi efek jera. Kemudian, pembatasan wilayah juga harus terus dilakukan untuk menghambat penyebaran virus corona. Bila semua pihak bekerja sama, pastilah penyebaran virus corona bisa dikendalikan. Dan perlahan perekonomian akan kembali stabil. Ayo, mari bersama kita cegah penyebaran virus corona dengan melaksanakan protokol kesehatan, menjaga pola hidup sehat demi imunitas tubuh yang kuat. Demikian pidato saya. Sekiranya ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, tadi sudah saya jelaskan tentang apa itu pengertian, tujuan, fungsi ya dari teks pidato persuasif, cara melakukan persuasif itu ada 3 tadi dan sebagainya. Nah, di sini saya akan memberikan rangkuman belajar ya. Tadi kita sudah pengertian tentang apa saja, pengertian tentang pidato, pengertian tentang persuasif, pengertian tentang pidato persuasif. Yang kedua yaitu cara memersuasi, ada 3 tadi ya. Ada 3 itu ada logika, emosi, dan etika. Kemudian tujuan dari teks pidato persuasif itu sendiri. Kemudian ya selanjutnya yang terakhir yaitu fungsi dari teks pidato persuasif. Nah, itu yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Mohon dicatat ya materi-materi yang sudah saya berikan agar nantinya kalian mudah untuk belajar. Baik. Aja mungkin itu yang bisa saya jelaskan, saya berikan materi itu di pertemuan yang pertama ini. Saran saya, tugas dari saya yaitu catat materi yang sudah ada dalam video. Dan maaf mungkin kalau tadi contohnya atau video yang saya berikan suaranya tidak begitu jelas ya, karena memang mikrofonnya tidak begitu bagus, tapi tidak apa-apa, nanti Pak Eko berikan file yang asli ya untuk contoh teks pidato persuasif yang tadi saya bacakan yang mungkin tidak terdengar. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri pembelajaran pada kali ini dan nantikan video-video selanjutnya ya. Kita belajar melalui video-video yang lebih unik lagi. Tetap semangat, jaga kesehatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.